Shalom, selamat siang. Puji Tuhan, saya senang sekali kita bertemu lagi dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang kami kasih, terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Fu yang memberi waktu kesempatan bersama Bapak Ibu hari ini beribadah di tempat ini. Dan tema kita luar biasa, saudara-saudara. Tema ini saya berharap menjadi evaluasi bagi kita. Sudah berapa tahun kita mengikut Tuhan Yesus? Mungkin ada yang baru 1 tahun, 5 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami personal growth, pertumbuhan pribadi di dalam Tuhan? Karena kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, waktu Tuhan menciptakan baru di dalam Tuhan, bahwa kehidupan di dalam kekristenan itu tidak boleh statis. Kehidupan yang harus dinamis, yang harus bertumbuh, sebagaimana kerinduan Tuhan, semakin hari semakin seperti anaknya, Kristus Yesus, dalam ketaatannya kepada Bapanya. Baik, kita renungkan baik-baik, kiranya menjadi evaluasi, supaya membawa kita untuk perjalanan yang baru hari ini bersama Tuhan Yesus. Mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 4, ayat 17 hingga ayat yang ke-32. Saya mohon dengan kasih kerjasama untuk membacakan firman Tuhan yang akan kita baca. Setelah itu saya akan uraikan penjelasannya. Saya akan membaca ayat 17 atau ayat yang bernomor ganjil. Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang bernomor genap secara bergantian hingga ayat yang ke-32. Judul perikopnya Manusia Baru. Ayat 17 saya akan membacakan. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh anugerah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Terima kasih kerjasama membacakan firman Tuhan. Sekali lagi tema kita luar biasa, personal growth of church member. Ini menjadi sekali lagi, mari kita kontemplasi, kita evaluasi perjalanan hidup. Apakah kita mengalami kemunduran atau statis atau bertumbuh terus sebagaimana Allah inginkan. Seperti doa WL kita tadi, biarlah hidup kita menjadi orang Kristen, menjadi seperti yang Tuhan ingini.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, dalam bagian ini, perikop ini, Paulus memberikan perbandingan antara kehidupan di dalam Kristus dan di luar Kristus. Sebelum nanti kita akan belajar bagaimana setelah di dalam Kristus bertumbuh. Dengan gamblang, Paulus memberikan pembedaan kehidupan lama dan kehidupan baru. Nah, pertanyaannya, tadi saya sudah lontarkan di awal juga. Apakah saat menjadi pengikut Kristus, betul-betul kita sudah meninggalkan yang lama dan kita memulai menjadi manusia baru? Karena sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya, kekristenan yang sesungguhnya bukan ditandai waktu kita baptis, waktu kita sidi, waktu kita terdaftar jadi anggota gereja, waktu diberkati nikah di gereja. Bukan itu tanda kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan yang benar, kekristenan yang sesungguhnya ditandai dengan apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, menyambut Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berlalunya yang lama, datangnya yang baru. Maka siapapun sebelum di dalam Kristus sebenarnya perjalanannya menuju kebinasaan. Atau sebelum di dalam Tuhan dia melayani setan dan dilayani setan. Hidupnya menuju kebinasaan. Setelah berjumpa dengan Tuhan, dia harus perjalanannya balik kanan. Bukan putar kanan. Gitu ya. Apa bedanya balik kanan dan putar kanan? Nah, sudah dalam Kristus, mendengar firman Tuhan, semangat, putar kanan. Berubah sebentar, balik lagi kepada jalan dunia. Harusnya di dalam Kristus membawa kita balik kanan. Yaitu mengikut Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Dunia di belakang, salib di depan. Itulah titik balik kehidupan orang Kristen. Siapapun, anak-anak sampai orang tua, apakah dilahirkan dari keluarga Kristen atau non-Kristen, harus punya pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan, berlalunya yang lama dan datangnya yang baru dalam hidup. Kekristenan bukan soal KTP saya Kristen, tapi kehidupan baru yang terus dibaharui hari-hari, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat beberapa hal apa yang dijelaskan Paulus. Yang pertama tentang kehidupan lama. Karena waktu kita singkat, saya tidak akan menjelaskan lebih rinci, lebih jauh. Ada ayat-ayat yang tanpa kita tafsirkan lebih dalam, Bapak Ibu sudah memahami. Yaitu kehidupan manusia lama Paulus paparkan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Silahkan mengikuti di Alkitabnya. Paulus menyebutkan apa? Orang yang hidupnya belum berjumpa dengan Kristus, walaupun dia berkata saya punya agama, saya menjalankan ibadah, Paulus bilang kau tidak mengenal Allah. Karena Allah yang sesungguhnya bukan dikenal lewat ritual beragama. Pengenalan Allah yang sejati harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itulah Paulus menegaskan. Jika kamu tidak mengenal Allah dalam Yesus, maka kamu sesungguhnya walaupun kamu disebut orang yang aktif menjalankan aktivitas agama, Anda sedang tidak mengenal Allah. Mungkin Anda ke gereja, tapi Anda belum berjumpa dengan Kristus. Paulus bilang, Anda tidak mengenal Allah. Maka perjumpaan pribadi Tuhan Yesus dengan kita, itulah titik balik kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Itu yang membedakan kekristenan dan agama lain. Ada banyak agama. Agama lain mengajar agar kita hidup baik mencari Allah. Tapi kekristenan, Allah menyatakan diri dalam Yesus supaya kita mengenal Dia. Itulah yang disebut wahyu khusus. Mengutus anaknya agar kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, orang yang tidak di dalam Tuhan, manusia lama, biasanya pikirannya dihabiskan untuk perkara-perkara yang remeh-temeh, yang sepele. Kejar-kejar duniawi, tidak pernah memikirkan perkara surgawi. Walaupun seolah-olah dalam kehidupanmu itu agenda utama, prioritas utama tanpa terkait dengan agenda perkara di atas.
maka itu perkara yang sia-sia. Ya, semua orang yang di dalam Kristus dapat panggilan. Pendeta, ini mimbarnya. Kalau Bapak Ibu di tempat pekerjaan, itulah mimbarnya dihubungkan dengan di tempat kerja Allah harus dikenal oleh orang yang belum mengenal Allah. Pikiran yang terfokus, terintegrasi. Bidang kehidupan apapun terintegrasi untuk tujuan memperkenalkan Allah yang hidup kepada semua yang kita jumpai. Dan orang yang pintar apapun, mungkin S1, S2, S3, tanpa Kristus sebenarnya pikirannya gelap. Karena terang yang sesungguhnya adalah Kristus. Itu sebabnya Amsal katakan bahwa orang yang pengetahuan itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya sebelum naik ke surga. Walaupun muridnya sudah sekian tahun, dia tidak mengerti firman yang sesungguhnya. Lukas pasal 24. Ketika Yesus berkata, lalu dia membuka pikirannya. Barulah murid-murid itu mengerti firman Tuhan. Ada banyak orang sekolah sampai tinggi. Tetapi tidak mengerti apa sebenarnya Alkitab itu. Bahwa Alkitab adalah tentang Allah. Tentang hati Allah yang harus diperkenalkan kepada segala bangsa. Banyak membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu puluhan kali. Tetapi tidak mengerti tema utama dari Alkitab. Karena apa? Allah tidak membuka pikirannya dan tetap hidup dalam kegelapan. Yang berikut. Orang yang tidak mengenal Kristus hidup dalam kebodohan. Dan juga hidup dengan kedegilan hati. Saudara-saudara, Paulus meringkaskan 3 perkara yang mengerikan bagi orang yang tidak di dalam Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Garis bawahi. Kehidupan yang mengerikan bagi orang yang tidak di dalam Kristus. Yang pertama disebutkan hati manusia sudah membatu. Dan sehingga manusia tidak sadar bahwa dirinya berdosa. Inilah dangerous. Bahaya yang lebih berbahaya dari bahaya-bahaya lain. Ketika kita tidak lagi punya kesadaran bahwa kita terlahir dalam dosa dan membutuhkan juru selamat. Bukan krisis ekonomi yang berbahaya. Bukan tidak punya uang. Ketika manusia tidak punya sensitivitas. Maka Paulus katakan di antara mereka. Akulah yang paling berdosa. Dan dia mengalami kasih karunia Allah. Kadang-kadang suami istri cekcok merasa yang paling benar. Seolah-olah tidak pernah berdosa. Itulah manusia yang membatu. Inilah bahaya yang serius. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa ialah maut. Tanpa kesadaran dosa, maka kita akan menuju maut. Kesadaran itu kita mengalami anugerah, maka kita diselamatkan. Yang kedua, yang Paulus ingatkan bahaya yang mengerikan dalam hidup. Dosa telah sangat berkuasa atas manusia. Dari lahir, dari kandungan Daud bilang, aku dikandung dalam dosa. Sehingga manusia tidak lagi kenal malu. Urat malunya putus. Tidak punya sikap sopan santun terhadap orang tua, tata krama. Karena apa? Dosa. Mengerikan dosa. Maka ada satu cerita seseorang yang pelihara harimau. Harimau dari kecil dia bermain seolah-olah jinak. Dia pelihara terus. Dan ketika harimau itu sudah menjadi besar, bermain dengan tuannya, akhirnya harimau itu menerkam. Sekecil apapun, jangan pernah pelihara dosa. Mungkin gembalamu tidak tahu. Orang tuamu tidak tahu. Teman dekatmu tidak tahu. Allah Maha tahu sampai kedalaman hatimu. Tidak ada yang tertutup. Kita di mata Allah telanjang. Dan dosa sangat serius. Dan yang ketiga, hal yang mengerikan manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Maka tidak heran bagaimana sadisnya satu orang membunuh satu keluarga. Kejahatan-kejahatan yang lain. Tidak peduli orang lain. Mengisap darah. Yang penting apa? Nafsunya dipuaskan. Korupsi sebanyak-banyaknya. Tidak peduli penderitaan orang lain. Inilah 3 bahaya yang Paulus katakan ketika Anda tidak dalam Tuhan. Anda tidak punya sensitivitas. Anda tidak punya awareness, kesadaran akan dosa.
hidupmu sangat berbahaya dan mengerikan. Maka Paulus pun menghimbau pengikutnya yang sesungguhnya. Karena bahaya, karena mengerikan, tinggalkan kehidupan lama itu yang membawa kebinasaan. Dan berpakaianlah dengan cara baru yang disiapkan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bertumbuh sebagai manusia baru, Paulus mengajarkan tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Lakukan, tinggalkan manusia lama dan komitmen untuk hidup dengan cara menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, baca. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa maksudnya ciptaan baru? Ciptaan baru adalah pribadi yang telah diubahkan. Pembaharuan hidupnya diproses melalui pertobatan, kesadaran akan dosa, tinggalkan dosa, mengenal Tuhan Yesus dan meninggalkan tabiat lama, mengenakan tabiat Kristus dan hidup dipimpin Roh Kudus tiap hari. Bukan ya kalau mau bicara hidup baik, sopan, orang Jawa kebatinan itu lebih lemah lembut, lebih sopan kadang-kadang dari orang Kristen. Tapi mereka bukan tabiat baru yang dipimpin Roh Kudus. Tabiat baru, tinggalkan manusia lama, menyambut Kristus dan dipenuhi Roh Kudus tiap-tiap hari. Dan ini harus mewarnai, menguasai hidup orang percaya. Yang kedua, tentang kehidupan manusia baru. Ini juga saya secara singkat saja. Nanti kita akan dalami bagaimana personal grow setelah itu. Tapi kita perlu mendasari bagaimana ciri-ciri manusia baru. Dalam Efesus pasal 4 ayat 20 hingga 32. Saudara-saudara, ciri orang yang sudah dibaharui. Yang pertama ada lagu. Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, gitu ya. Lebih dalam lagi. Artinya apa? Dia menjadi murid yang terus mau belajar untuk mengenal Kristus. Lebih dalam, lebih dalam. Jangan hanya mengenal kekristenan kulit-kulitnya. Saya harus serius. Cirinya haus belajar dari Tuhan Yesus. Agar apa? Hidup yang satu kali ini semakin serupa dengan Bapaknya. Mengenal, belajar mengenal. Maka Paulus dalam Filipi pasal 3, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa dari kebangkitannya. Itulah ciri yang pertama kekristenan. Bapak Ibu silakan mengadakan kontemplasi. Apakah kehausan untuk terus belajar dari Kristus? Belajar dari firman-Nya. Itu kehausan itu ada dalam diri Bapak Ibu. Ini ciri-ciri manusia baru yang pertama. Yang kedua, yaitu sudah mampu menanggalkan manusia lama. Kalau di kampung-kampung sampai di pedalaman Malaysia, saya sering diundang KKR. Begitu bertobat, saya lihat yang bertobat orang-orang itu terus sama. Ada pengkhotbah ini maju ke depan bertobat, minta didoakan. Nanti datang pengkhotbah lain bertobat juga minta didoakan hal yang sama begitu. Jadi kalau suruh menyanyi, aku tetap seperti yang dulu begitu. Ya itu ada cerita kan. Ini orang sakit oceng yang otaknya melenceng itu. Orang sakit jiwa itu. Waktu minta pulang, dokter jiwanya bilang, sebelum kamu pulang kamu menyanyi dulu. Lagunya aku tidak seperti yang dulu lagi. Nah waktu dia nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Nah, dokter bilang, jangan pulang kamu belum sembuh. Gitu. Pasien yang kedua, nyanyinya sama. Aku masih seperti yang dulu. Nah saudara-saudara, banyak orang Kristen yang berkata Kristen bahkan rohani, melayani. Tapi di luar hidupnya rohana. Tidak meninggalkan manusia lama. Saudara-saudara, saya sering melayani orang narkoba, perokok. Saya bilang, kalau kamu mau sembuh, nggak ada obatnya. Tidak ada jalan lain. Kamu perlu anugerah dan komitmen dari dirimu. Kamu mau lepaskan
kebiasaan keterikatan narkoba maupun rokok. Komitmen meninggalkan kebiasaan buruk. Biasanya main perempuan, biasanya biasa bohong. Harus komitmen meninggalkan itu. Kalau Pak Pendeta doakan, buat lagi. Besok Pak Pendeta tolong doakan, buat lagi. Tidak ada jalan lain. Bertumbuh dewasa. Punya komitmen yang tinggi. Mengikut Yesus keputusanku. Dan aku mau bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Yang berikutnya, manusia baru. Saya percepat. Ya, yaitu orang itu nampak dari kehidupannya. Terlihat ke wajahmu, wajah kemuliaan. Mengalami pembaharuan. Jangan waktu manusia lama kulihat wajahmu wajah kriminal. Sudah di dalam Tuhan Yesus pun tetap nampak kulihat wajahmu wajah kriminal juga. Kulihat wajahmu wajah kemuliaan Allah. Dalam pembaharuan, proses-proses diproses untuk semakin setia dalam Tuhan. Semakin mengalami kasih karunia Tuhan. Yang berikut, yaitu mengenakan manusia baru. Ayat 24 hingga 32. Manusia yang sebagaimana Allah sudah tetapkan. Dan yang berikut, yaitu perbuatan, meninggalkan perbuatan yang harus dibuang dan mengenakan manusia baru. Baik, yang selanjutnya, saudara-saudara, untuk personal growth. Kita harus menjadi manusia baru dulu. Dan apa? Kalau sudah bertobat, jangan lakukan dosa lagi. Yang mencuri, kata Alkitab, jangan mencuri lagi. Yang berbohong, jangan berbohong lagi. Begitu ya. Yang penipu, jangan penipu lagi. Apapun kerjaannya, kerjaan itu berpeluang menipu. Jangan menipu. Yang malas ke gereja, jangan malas lagi. Komitmen untuk membuang cara hidup lama. Dan kita mulai memakai, mengenakan pakaian baru, hidup yang serupa dengan Kristus. Saudara, ingat, dosa adalah faktor untuk kita tidak personal growth. Dosa, penghambat untuk kita tidak maju, untuk kita tidak bertumbuh. Inilah penghalang utama kita tidak mengalami pembaharuan. Karena itu jangan pernah menyimpan dosa masa lalu yang terus seringkali menuduh hatimu. Selesaikan. Kalau iblis katakan, kamu sok rohani. Ingat, katakan kepada setan, ada tertulis. Dosaku sudah disalibkan. Kan biasa itu ya, setan menuduh. Bagaimana kamu ikut melayani, kamu masih berdosa. Katakan kepada setan, ada tertulis. Dosaku sudah diselesaikan, sudah disalibkan. Kalau tidak, kita tertuduh dan menjadi halangan. Jangan beri kesempatan iblis untuk menuduh kita terus-menerus. Yang berikut, saudara-saudara, bagaimana mengalami personal growth dan kekristenan itu tidak boleh statis, harus makin hari makin dewasa. Bagian pertama, ada lagu anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow gitu ya. Kalau mau tumbuh apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Namun saya ingin memberikan perspektif baru tentang baca Alkitab. Dulu banyak orang tua atau guru-guru mengajarkan baca ulang-ulang Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Pengajaran itu betul dan tidak salah. Tetapi kita ada dua hal. Mengapa sudah baca Alkitab orang tidak bertumbuh? Itu persoalan. Karena begini. Yang pertama, orang Kristen melihat Alkitab seperti melihat kulkas. Tahu maksudnya kalau melihat kulkas, Bapak Ibu datang dari bepergian, buka kulkas, bepergian kehausan. Ada macam-macam minuman, macam-macam makanan. Kita hanya ambil makan yang kita sukai. Begitu ya. Yang lain tinggalkan. Atau orang Kristen begitu senang dengan Alkitab, tapi melihat Alkitab seperti buka P3K, kotak obat. Hanya mencari ayat-ayat yang mengobati. Aduh, tadi malam istri saya bikin sakit hati, cari ayat penghiburan, gitu ya. Atau tadi di tempat kerja saya sudah berbohong, saya berdosa, mencari ayat-ayat pengampunan.
Atau beban saya berat, cari ayat-ayat yang meringankan. Gitu ya. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berat. Melihat Alkitab dari kepentingannya, maka membuat dia tidak bertumbuh. Dan kita tahu, Kejadian pasal 1 ayat 1. Alkitab bicara apa? Pada mulanya Allah. Ingat, tidak kebetulan. Ayat 1 dari Kejadian 1 dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Alkitab mengatakan Allah itu adalah Alif dan Ya, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya Alkitab adalah His story, ceritanya dia, bukan my story. Dan mari, kata penulis Alkitab, melihat Alkitab dari kepentingan Allah. Alkitab adalah His story. Saya kagum dengan ungkapan seorang yang dikagumi kapasitasnya sebagai hamba Tuhan internasional, Dr. Ralph Winter, pendiri US Center for World Mission di Fuller. Dia bilang begini, kalau kita melihat Alkitab dari kacamata kita, dan kita hanya berkata dasar kekristenan adalah Alkitab, itu tidak salah, tapi mengecilkan arti pemberian Alkitab. Betul, kita mendasari hidup dari Alkitab, betul. Tetapi saudara tahu, Dr. Winter katakan, Alkitab ditulis karena ada hati Allah, misi Allah bagi segala bangsa. Maka kalau mau bertumbuh sesuai dengan Allah memberikan Alkitab, mari kita baca Alkitab, mengkhotbahkan Alkitab sesuai dengan kepentingan Allah. Banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen salah menggunakan tujuan Alkitab. Seolah-olah hanya untuk tujuan organisasinya, tujuan pribadinya. Dan kita harus melihat Alkitab dari kepentingan Allah. Maka membawa Bapak Ibu dalam pertumbuhan serupa dengan Allah. Mulai dengan kacamata yang baru. Yang berikut, tetap ditekankan 2 kali, kemanapun ya boleh baca buku-buku yang lain. Tapi sebelum baca buku yang lain, Alkitablah. Saya senang dengan moto Bapak rohani saya, no Bible, no breakfast. Sebelum sarapan, sebelum beraktivitas, saya tidak akan menjalani sarapan dan aktivitas sebelum saya memulai membaca Alkitab. Ya, bukan untuk dihafal, untuk juara Pesparawi begitu, tapi untuk sungguh-sungguh memahami detak jantung hati Tuhan. Hendaklah kita ya dengan membaca Alkitab kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik dan hubungan dengan sesama yang baik. Yang berikut, agar kita tumbuh dewasa, nah ini penting sekali, yang sering sebenarnya dicari-cari oleh program gereja. Bagaimana jemaat terjadi personal growth sebagai jemaat. Maka ada seminar macam-macam. Laki-laki perkasa, wanita sehat, dan macam-macam seminar. Pokoknya yang didengar seminar bagus, dibuat di gerejanya. Tetapi setelah seminar usai, tidak membawa perubahan. Bahwa jemaatnya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan sudah memberikan alat, tools. Bagaimana church member mengalami personal growth. Yaitu Alkitab yang begitu jelas. Bahwa bagaimana cara bertumbuh, yaitu bagaimana semua orang percaya setelah dimuridkan menjadi orang Kristen lahir baru, bertumbuh menjadi dewasa, tidak boleh terhenti. Harus dimuridkan yang menjadikan orang lain murid. Murid yang taat melaksanakan amanat agung. Itulah roda-roda kekristenannya bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kristus diutus Bapa ke dunia, mati di kayu salib. Ketaatan menjalankan amanatnya Bapa. Maka Yesus bilang begini, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu di dunia. Masa Kristus enggak dewasa? Sebagai anak Bapa, dewasa. Dan itu sebabnya
Amanat agung seorang hamba Tuhan katakan bagaikan pedang bermata dua. Jika gereja, pribadi, orang percaya, keluarga terlibat dalam pelayanan amanat agung. Seperti pedang bermata dua, amanat agung. Yang pertama, kerinduan Tuhan orang berdosa suku terabaikan dijangkau ketika ada gereja menjalankan pekabaran Injil atau misi. Itu yang diuntungkan. Allah Yesus menerima upah dari pengorbanannya. Wahyu 5 ayat 9. Segala suku kaum Yesus telah membayar lunas. Ketika ada suku orang percaya terima Yesus, Yesus menerima upah pengorbanannya. Yang kedua, yaitu yang percaya, yang menjalankan amanat agung disempurnakan atau didewasakan. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa amanat agung tidak diserahkan kepada malaikat saja? Supaya cepat selesai. Malaikat kan tidak seperti kita up and down. Kenapa amanat agung ditaruh pundak gereja yang kalau mudinya baik, semangat. Kalau mudinya lagi hilang, datang ke gereja pun malas. Kenapa tidak dikasih malaikat saja? Kenapa Tuhan harus serahkan yang menjadi mitra Allah untuk membawa Injil ke seluruh dunia? Harus gereja Tuhan. Kenapa? Tidak malaikat. Malaikat tidak perlu kesempurnaan. Malaikat sudah sempurna. Orang Kristen yang dulu berdosa oleh anugerah diselamatkan, perlu didewasakan. Dan tidak hanya cukup perlu didewasakan. Allah memberikan tools, alat. Dengan kamu menjalankan amanat agung. Personal atau pribadi kerohanianmu, roda kekristenanmu akan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kita harusnya bersyukur kepada Tuhan atas amanat agung. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dewasa dengan terlibat amanat agung. Maka kita bangga dengan orang gereja Amerika. Banyak mengutus utusan Injil. Bangga dengan gereja Korea Selatan. Banyak mengutus utusan Injil ke seluruh dunia. Dan kita belajar dari mereka. Karena mereka telah menjadi gereja yang sesungguhnya. Gereja yang bertumbuh sesuai dengan rancangan Tuhan mendirikan gerejanya. Nah, mungkin kita bisa berkata, Pak, saya tidak bisa mengabarkan Injil. Saya tidak ada waktu untuk pergi. Ada banyak cara amanat agung kita bisa kerjakan. Saudara-saudara, peran yang banyak yang kita bisa terlibat. Yang pertama, itulah peran-peran yang yaitu pergi. Sampai hari ini Tuhan masih berkata, siapa yang mau pergi untuk aku? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Saya yakin dari generasi ke generasi Allah mau masih mencari yang pergi. Yang berikut, selain pergi. Ada peran lain yaitu menginvestasikan waktu. Kalau ada jam doa, baik di gereja, di kelompok sel, kelompok kecil, di rumah, di keluarga. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, keluarga dan bisnis sendiri. Berdoa untuk pelayanan gereja. Berdoa untuk hamba Tuhan. Jangan hanya tugasnya kritik pendeta, kritik hamba Tuhan. Tidak pernah mendoakan hamba Tuhan. Apalagi mendoakan misionari. Gembalanya aja yang nggak pernah didoakan. Siapa yang tiap hari mendoakan Bapak Gembala? Puji Tuhan Pak, mereka mendoakan Bapak kali ini. Ada di sini? Ini bagian yang kita bisa kerjakan. Pak, saya nggak bisa memberitakan, saya mau mendoakan yang memberitakan firman. Inilah investasi waktu, bukan hanya untuk senang-senang bekerja saja, tapi perlu waktu berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Yang berikut, investasikan your money. Tuhan sudah memberkati. Firman Tuhan Matius 6:21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, investasi barang-barang ini akan hancur bersama ngengat dan karat. Investasi apa yang melampaui hidupmu? Apa? Jika engkau investasi uangmu untuk keselamatan jiwa-jiwa, orang yang percaya Yesus akan kekal di surga. Itulah investasi yang melampaui hidup ini. Dukung penginjilan, dukung misionari. Itulah investasi. Tuhan sudah memberkati kita sedemikian rupa. Yang berikut, investasikan. Saudara, kita bersyukur
kita dikasih kemampuan berpikir kadang-kadang belum maksimal. Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Sekolah tinggi-tinggi ingat untuk mengasihi Tuhan. Dulu ada misionari, calon misionari dari Malaysia belajar di tempat kami di World Partners. Dia ambil program S2 dan begitu selesai S2 di satu sekolah di Malaysia yang terkenal seperti UI-nya Indonesia gitu. Orang tuanya bilang, kenapa kamu sekolah tinggi-tinggi, kamu sekarang tidak mau bekerja dan kamu menyerahkan diri jadi misionari. Dia jawab, Tuhan bicara kepada saya sekolah tinggi. Dan akal saya ingin saya mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Jangan makin pintar, makin tidak peduli pekerjaan Tuhan. Bertobat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Yang berikut. Apa yang dikatakan seorang William Carey? Saudara, jika orang lain dapat melakukan begitu banyak untuk mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan, mengapa kita tidak melakukan yang sama untuk mengabdikan kepada Kristus? Kita punya banyak waktu untuk proyek-proyek dunia ini dan kerja keras habis-habisan. Kenapa tidak untuk Tuhan Yesus? William Carey, misionari atau pelopor misi modern abad pertama. Yang berikut, yaitu investasikan. Saudara, banyak skill. Ada yang bagian administrasi, IT, musik. Mari jangan gunakan untuk menyenangkan dunia. Pakailah untuk potensi peluang memajukan pekerjaan di gereja kita. Atau di tempat-tempat pelayanan. Dan yang berikut, yaitu yang terakhir. Saudara, kita dapat menyimpulkan. Kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan. Ketika engkau diciptakan baru, bahwa Tuhan ingin engkau semakin bertumbuh. Jangan cari pupuk di luar. Jangan cari alat untuk bertumbuh di tempat lain. Tuhan sudah menyediakan. Read your Bible every day. Baca Alkitabmu tiap hari. Dengan apa? Selaraskan hidupmu dengan tujuan Tuhan. Yang berikut. Dan sekecil apapun, ambillah peran untuk terlibat pekerjaan Tuhan. Percayalah. Kekristenanmu, keluargamu, gerejamu akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya untuk mengalami pertumbuhan pribadi dalam Tuhan, perhatikan. Yang pertama, jangan main-main dengan dosa. Katakan no, berbalik dari dosa. Berhenti berbuat dosa. Dan katakan, mengikut Yesus, keputusanku. Apapun yang terjadi. Saya tetap ikut Yesus. Terus bertumbuh dalam kehidupan rohani. Dan yang kedua. Mari sesibuk apapun jangan pernah melupakan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Baca Alkitab. Berdoa. Bersama keluarga atau pribadi. Dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga. Temukan bagianmu. Saudara-saudara. Temukan bagianmu untuk bermisi bersama Tuhan. 24/7. Apa maksudnya? 24 jam, 1 hari, 7 hari dalam seminggu. Ketika saudara berjumpa Yesus, saudara dapat paket. 1 paket isinya 2. Itulah keselamatan yang cuma-cuma. Dan paket apa? Menjalankan misi bersama Allah. Banyak orang Kristen hanya mau ambil paket yang pertama. Oh Tuhan, saya mau terima Yesus supaya masuk surga. Tetapi dia tidak mengerjakan paket hidup bermisi bersama Allah. Jadikan rumah tanggamu, jadikan tempat kerjamu menjadi tempat di mana Tuhan mengerjakan misinya. Temukan bagianmu untuk misi sedunia. Maka saya percaya, jika secara pribadi bertumbuh, gereja kita akan bertumbuh. Dan menjadi keluarga, jemaat, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa.